Oke, berikutnya adalah priority queue. Priority queue. Nah, kalau queue yang biasa, ya, queue yang biasa itu berarti siapa yang konsepnya siapa yang duluan masuk itu yang pertama keluar. Nah, sedangkan pada priority queue dia sebetulnya queue. Nah, tapi ada prioritasnya. Apa makna prioritas di sini? Item itu akan disusun berdasarkan nilainya, ya. Jadi saat kita memasukkan data, ya, itu akan dicek dulu nilainya. Nah, jadi disusun berdasarkan nilainya. Nah, jadi anggaplah kalau misalnya nilai yang paling kecil itu letaknya di front, berarti yang berikutnya lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, sampai yang paling akhir itu yang paling besar. Nah, jadi priority queue ini sifatnya apa ya? Queue yang ada nilai posisinya. Makna ada nilai posisinya, dia akan tersusun secara terurut. Ya, itu priority queue. Jadi sewaktu kita masukkan data, kita akan mengecek nilainya. Ya, kita akan mengecek nilainya. Kalau memang posisinya itu harus kita geser, maka kita geser. Harus kita masukkan pada tempat yang sesuai. Ya, jadi item itu akan dimasukkan dalam priority queue sehingga tetap dengan urutan yang benar. Apakah dari kecil ke besar ataupun dari besar ke kecil. Jadi harus ada urutannya. Nah, ilustrasinya, penggunaannya ini adalah pada operasi multitasking. Jadi sebetulnya penggunaan daripada queue seperti tadi saya jelaskan itu sangat banyak pada sistem operasi. Jadi pada komputer kita itu banyak digunakan. Nah, salah satu jadi priority queue ini digunakan untuk operasi multitasking. Kan kita kalau buka komputer kan gak hanya satu layar kan, pasti ada beberapa, satu buka browser, satu buka Word misalnya, satu buka Excel, satu buka Notepad, satu lagi buka apa, kan macam-macam. Nah, jadi itu kan yang kita sebut dia sebagai multitasking. Jadi yang mana duluan yang akan dikerjakan? Ya, yang mana duluan yang akan dikerjakan? Maka program yang apa istilahnya ya, yang prioritas, nah itu yang akan diberikan waktu waktu pengerjaan supaya dia yang paling cepat dilakukan. Nah, ini operasi seperti inilah yang menggunakan konsep daripada priority queue, ya. Nah, jadi priority queue ini proses insertnya itu kalau kita menggunakan array, maka kita harus menggeser. Sehingga biasanya orang kalau menggunakan priority queue, mereka menggunakan heap. Nah, heap tidak saya jelaskan sekarang, tapi nanti sesudah UTS baru akan dijelaskan. Jadi heap ini ada struktur data yang istilahnya itu adalah heap. Ya, heap. Nah, ada dua implementasi priority queue dengan array. Apakah item disusun dalam queue-nya itu sesuai priority order-nya dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Maksudnya kayak gini. Jadi, sewaktu kita insert datanya, ya, kita susun dia, misalnya di sini 10, kita mau masukkan 30. Kita mau masukkan 20. Nah, di mana posisi 20? Apakah di sini 20? Kalau queue biasa itu sesudah ini kita masukkan, sesudah 30 baru kita masukkan. Tapi pada priority queue itu tidak seperti itu. Pada priority queue kita harus letakkan dia secara terurut. Nah, berarti posisinya di mana? Di sini kan, antara 10 dengan 30. Maka 30 ini harus kita geser. Nah, geser posisinya. Maka di sini kita letakkan 20, di sini 30. Paham? Nah, maknanya apa? Ada dua pilihan tadi. Apakah sewaktu insert? Nah, sewaktu insert itu kita geser posisinya supaya urutannya itu tetap dalam kondisi terurut, atau waktu kita insert bebas. Apa maknanya bebas? Di sini suka-suka kita insertnya. Ya, di sini 10, di sini 30, di sini 20, di sini
50 misalnya. Insertnya bebas, insert seperti biasa, makanya insertnya di sebelah ujung. Nah, namun saat remove, barulah kita mengecek mana yang paling kecil. Ya, mana yang paling kecil? Oh, ini yang paling kecil, maka ini duluan yang akan dikeluarkan. Berikutnya mana yang paling kecil? Cari dulu. Nah, ini kan udah keluar nih, cari dulu 30. 20, oh 20. Berarti kan ada proses loop saat kita keluar. Seperti kita melakukan proses searching, kan saya udah jelaskan ya, searching ya. Nah, jadi priority queue ini kalau dengan menggunakan array ada dua. Apakah insertnya itu yang langsung kita buat supaya terurut, ataukah insertnya bebas, tapi waktu kita remove, kita akan melakukan remove satu persatu sesuai urutannya. Jadi ada dua cara. Apakah insertnya, ya, apakah proses insertnya yang kita pastikan urutannya itu secara terurut sesuai dengan urutan yang kita inginkan, ataupun saat kita remove itu kita remove sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Nah, jadi ada dua cara. Ya, kalau nggak salah saya di materi praktikum yang pertama atau yang kedua ya, saya lupa. Kayaknya sih yang pertama ini. Yang kedua bisa juga, tinggal diubah saja sedikit. Hanya bedanya kalau yang pertama sewaktu kita insert, prosesnya itu hanya memerlukan proses penggeseran saja. Tapi kalau cara yang kedua, ya sewaktu kita remove, maka ada dua hal yang kita lakukan. Pertama kita cari, habis itu kita geser. Kan namanya kalau udah dikeluarkan, misalnya di sini udah dikeluarkan, ini posisinya udah kosong kan? Ya, jadi pada Q itu nggak ada posisi di tengah-tengah kosong seperti itu, nggak ada. Harus kita geser, ya kita geser. Jadi 50 nanti harus kita pindahkan kemari. Nah, jadi sesudah kita cari, geser. Ya. Kalau nggak salah, oh ini dia ada ilustrasinya. Ya, yang atas. Nah, yang bagian atas ini adalah cara yang pertama, di mana saat kita insert pada urutannya, pada posisi yang benar. Contohnya, ini awalnya ada urutannya 43, 109, 320, 632, 841. Kemudian ingin kita masukkan 500. Maka posisinya di mana nih? Sini kan? Nah, berarti geser. Geser dulu, kita geser. Caranya gimana? Kita geser, ya kan istilahnya kalau misalnya kita manual seperti itu tinggal geser seperti ini kan. Kalau komputer kan tidak seperti itu. Kita kan melakukan proses loop sampai posisinya baru kita geser dia. Ya, sampai sehingga ada tempat 500 ini kita masukkan posisinya di situ. Nah, itu cara pertama. Ya, cara pertama. Nah, cara yang kedua, posisi nggak masalah. Nah, di sini kan, di posisi nggak masalah nih. Ada 43, 109, 320, 500, 632, 841. Nggak ada masalah urutannya. Nah, kemudian saat kita remove, nah waktu remove itulah baru yang bermasalah. Ya, jadi ini adalah proses insert, beda proses insert pada priority queue, yaitu ada proses kita loop datanya, kemudian kita geser. Kemudian yang lainnya, remove-nya langsung saja, tinggal di remove data yang paling akhir. Kemudian pick-nya juga sama, is empty, is full, yang lainnya sama persis. Hanya bedanya saat kita insert saja. Nah, bagaimana kompleksitas waktu pada priority queue? Nah, ini beda sedikit ya. Nah, tadi insert, ya, insert itu tidak konstan lagi. Sekarang insertnya menjadi ON. Kenapa insertnya menjadi ON? Ya, karena kan kita harus cari kan,
kita harus cari datanya di mana posisi tempat yang kita ingin masukkan datanya itu. Ya, saat kita memasukkan data, maknanya apa? Kita melakukan loop kan? Loopnya sejumlah apa? Sejumlah n, maksimal n data. Jadi kalau n-nya itu ada 10, berarti maksimalnya sampai 10, walaupun belum tentu sampai 10. Tapi kan ON itu kan bermakna, kompleksitas waktu itu adalah kompleksitas maksimal biasanya kita pertimbangkan. Nah, jadi insert-nya sekarang menjadi ON. Delete-nya sama, konstan O1. Ya. Nah, waktu insert ini ya bisa diperbaiki dengan kita menggunakan heap. Jadi kita tidak menggunakan array, tapi kita menggunakan heap. Penjelasannya tidak sekarang, tapi sesudah UTS nanti ya. Oke. Kemudian, sudah habis materinya. Ada yang ingin bertanya-tanya